Kita sepertinya sedang berdiri di ambang salah satu momen paling penting dalam sejarah manusia loh. Serius, ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang sebuah fajar baru yang lagi kita saksikan bareng-bareng. Sebuah era di mana semua, ya semua, aturan main di dunia kreativitas sedang ditulis ulang dari awal. Setiap revolusi kan selalu membawa dua sisi mata uang, harapan yang luar biasa besar, dan ya ketakutan juga. Inilah yang membawa kita ke pertanyaan inti hari ini. Apakah kita lagi menyongsong fajar baru buat kreativitas, atau jangan-jangan ini justru senjakala bagi seni yang diciptakan manusia? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, untuk menjawab pertanyaan gede tadi, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Karena percaya deh, ketakutan yang kita rasain sekarang ini bukan hal baru sama sekali. Sejarah pernah nunjukin ke kita apa persisnya yang terjadi waktu teknologi baru datang dan ibaratnya mengusik dunia seni. Coba bayangin deh, Anda seorang pelukis di abad ke-19, udah bertahun-tahun ngasah keahlian pakai kuas dan palet. Tiba-tiba datang sebuah kotak ajaib yang namanya kamera, mesin yang bisa menangkap realitas dalam sekejap mata. Apa yang terjadi? Ya jelas para seniman panik. Mereka bilang ini adalah akhir dari seni lukis. Pertanyaan ini benar-benar menghantui mereka. Kalau mesin aja bisa melukis dengan cahaya, terus buat apa lagi ada kuas dan kanvas? Apa gunanya seorang pelukis? Apa benar ini akhir dari segalanya? Dan ternyata sejarah ngasih jawaban yang mengejutkan. Tidak, sama sekali tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Sesuatu yang jauh lebih indah dari yang dibayangkan. Kamera itu tidak membunuh seni lukis. Ia justru melahirkan bentuk-bentuk seni yang benar-benar baru. Coba lihat deh, efek domino yang luar biasa ini. Waktu kamera mengambil alih tugas buat merekam realitas, para pelukis justru merasa bebas. Mereka nggak lagi terikat untuk meniru dunia secara persis. Dari situlah lahir impresionisme, abstrak, dan banyak lagi. Sementara itu, fotografi tumbuh jadi seni baru, yang nantinya melahirkan sinema. Jadi, satu teknologi bukannya membunuh, tapi malah memicu ledakan kreativitas. Nah, pelajaran sejarah itu membawa kita kembali ke masa kini. Kenapa? Karena hari ini kita punya kamera versi kita sendiri, kecerdasan buatan atau AI, dan pergeseran yang terjadi sekarang ini skalanya jauh-jauh lebih dahsyat. Inilah inti perubahannya teman-teman. Selama ribuan tahun, kreativitas itu dibatasi oleh cara. Anda harus tahu cara megang kuas, cara mainin alat musik, cara ngoperasiin kamera yang rumit. Hari ini, tembok teknis yang tinggi banget itu sudah runtuh. Lihat deh perbedaannya secara langsung. Dulu, fokus utamanya itu eksekusi. Perlu tim besar, alatnya mahal, dan butuh latihan teknis bertahun-tahun. Sekarang, fokusnya geser total ke visi. Anda sendirian cuma modal laptop itu udah bisa jadi sutradara, komposer, atau desainer. AI benar-benar mendemokratisasi proses kreasi buat siapa saja yang punya ide. Oke, kalau gitu, jika semua orang sekarang bisa membuat sesuatu dengan mudah, apa dong yang jadi pembeda? Apa yang misahin karya yang biasa-biasa aja dari karya yang luar biasa? Nah, jawabannya ada di satu mata uang yang baru. Selera atau taste. Inilah mata uang baru di era digital ini. Ini bukan sekedar suka atau nggak suka ya, tapi ini adalah kemampuan untuk mengarahkan, memilih, dan menyatukan berbagai elemen sampai sebuah karya itu punya jiwa. Ini adalah perannya sutradara, peran yang nggak akan pernah bisa digantikan oleh mesin manapun. Coba deh, pikirkan AI bukan sebagai pesaing, tapi sebagai cermin kreatif Anda. Dia nggak menciptakan dari nol, dia itu memantulkan. Apapun visi, ide, bahkan kegelisahan yang ada di kepala Anda, AI akan memantulkannya kembali dalam ribuan kemungkinan visual. Keren kan? Kalau begitu, kemitraan baru ini jadi jelas banget polanya. Kita, sebagai manusia, membawa percikan api yang gak tergantikan. Visi, emosi, cerita, dan rasa. Nah, AI jadi kru super kita, yang siap mengeksekusi perintah teknis dan menyajikan ratusan pilihan dalam sekejap. Anda adalah sutradaranya, dan AI adalah seluruh tim produksi Anda. Jadi, gimana dong cara ngasah selera dan visi ini? Jawabannya bukan dengan belajar coding, tapi dengan memperkaya jiwa Anda. Coba deh selami sejarah seni, tonton film dari budaya yang beda, baca sastra yang menantang pikiran. Kenapa? Karena semakin kaya referensi Anda, semakin tajam arahan yang bisa Anda berikan. Dan pada akhirnya, tanyakan pada diri sendiri, cerita apa sih yang sebenarnya mau saya sampaikan? Nah, kita sampai di bagian paling penting. Setelah semua pembahasan ini, pertanyaannya bukan lagi
apa yang akan dilakukan AI, tapi apa yang akan Anda lakukan. Era baru ini bukan untuk ditonton dari pinggir lapangan, tapi untuk ikut diciptakan. Selamat datang di eranya solopreneur kreatif. Era di mana satu orang dengan visi yang jernih dan ditemani asisten AI sekarang punya kekuatan yang setara dengan satu studio film atau satu label rekaman besar. Dari meja kerja mereka, mereka bisa mengguncang dunia. Skalanya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, buang jauh-jauh pikiran kalau Anda bukan ahli teknis. Di era baru ini, Anda adalah kuratornya. Anda sutradaranya. Anda adalah sang kreator. Kutipan ini benar-benar merangkum semua gagasan kita dengan sempurna. AI itu tidak menggantikan seniman. Ia hanya memberikan kuas yang jauh lebih hebat kepada mereka yang punya visi. Ini bukan ancaman, ini adalah sebuah pemberdayaan. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah undangan. Dulu, kreativitas itu dibatasi oleh alat, modal, dan keahlian teknis. Hari ini, tembok-tembok itu sudah hancur. Sekarang, satu-satunya batasan yang tersisa adalah imajinasi Anda sendiri. Jadi, pertanyaannya simpel. Apa yang akan Anda ciptakan hari ini?